Jadi kalau kena warna hijau, hijau, kena warna biru, biru, kena warna kuning, hijau, merah ya merah gitu ya. Tapi kalau monokromatis, kalau ini misalnya warna hijau, hijau semua tentunya kan. Jadi kalau ini kasih warna hijau, semua menjadi hijau. Yang lain tidak akan tampak ya. Tapi kalau ini sinar polikromatis, maka semua akan tampak sesuai dengan warnanya masing-masing ya. Nah ini sinarnya polikromatis. Nah kemudian setelah melewati, maka ada suatu alat ya, yaitu monokromator gitu ya, monokromator. Jadi alat ini untuk men-split ya sinar-sinar yang ada itu menjadi satu sinar ya, nah satu sinar. Nah setelah itu kemudian di sebelahnya ini ada namanya sampel kompartemen. Sampel kompartemen. Cukup enggak? Sampel kompartemen itu adalah nanti yang ada di gini ya. Jadi ini kalau ini kuvet namanya. Jadi ini ada sumber sinar, lalu ini ada monokromator ya. Setelah itu sinarnya lewat, ini adalah detektor. Nah, detektor. Jadi detektor untuk mendeteksi sinar yang lewat ini. Nah, dari detektor ini kemudian diubah menjadi elektrik untuk kemudian divisualisasi menjadi digital ini dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti untuk menganalisis kita memerlukan standar, ya standar. Jadi standar. Nah, berarti harus ada standar, ya. Nah, standar. Jadi nanti kalau ini standar, lalu ini ada tesnya, gitu ya. Sama dengan kalau kita imbang, gitu ya, imbang begini, ya. Maka ini ada berat yang sudah diketahui. Nah, kalau ini sudah diketahui 2 kg, begitu setimbang ini 2 kg, gitu ya. Nah, ini juga gitu. Ini standarnya misalnya 2%, gitu ya, 2%. 2% ini tentu akan menyerap sinar tertentu atau nilai absorbansi, gitu ya. Nah, lalu di sini yang kadarnya belum diketahui, tapi nilai absorbansinya diketahui, gitu ya. Berarti ini ada 2 variabel, nilai absorbansi sama konsentrasi. Yang ini adalah juga 2 variabel, yaitu konsentrasi yang belum diketahui dan nilai absorbansi. Kalau ada 4 variabel, 1 variabel belum diketahui, maka 1 variabel bisa dihitung, kan gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ya. Kemudian di dalam spektrofotometer ini berlaku namanya hukum Lambert-Beer, gitu ya. Coba. Jadi hukum Lambert dan hukum Beer, gitu ya. Jadi nilai absorbans ini ya akan sebanding dengan konsentrasi. Nah, ya, konsentrasi. Artinya gini. Kalau kita punya beberapa ini, kemudian kita beri zat warna, misalnya zat warnanya 1 tetes, ini 2 tetes, ini 3 tetes, ini 4 tetes, maka yang 1 tetes ya, kemudian dibandingkan yang 2 tetes, yang 2 tetes ini bisa 2 kali nilai absorbannya. Ya, gitu ya. Kalau yang 3 tetes bisa 3 kali, ini 4 kali. Berarti sebanding dengan konsentrasi dari senyawa kimia yang ada, ya. Yang diabsorben, yang diserap, gitu ya. Atau kalau kita punya warna begini, makin pekat, maka yang diserap makin banyak, ya, gitu ya. Senter itu kalau dilewatkan gitu kaca gelap, itu yang diserap makin banyak, ya. Nah, kaca mobil itu kalau yang 30%, 40%, yang ini kan gitu ya, maka sinar yang diserap makin banyak, sinar yang masuk ke dalam makin sedikit, gitu ya. Maaf ini kalau napasnya nih rapat sekali ya. Nah, juga akan sebanding dengan panjang lintasan. Panjang lintasan itu tebal kuvet, gitu ya. Jadi kalau tebal kuvet itu makin besar begini, maka sinar yang diserap makin banyak. Nah, itu prinsipnya, ya. Nah, sehingga alat ini menjadi suatu alat ukur yang luar biasa canggih saat itu ditemukan, gitu ya. Nah, sehingga alat ini bisa dipakai untuk menganalisis ya apapun, gitu ya, yang ada di dalam suatu sampel begitu, asalkan sampel ini
kemudian bisa menjadi senyawa berwarna. Nah, gitu ya. Karena kalau sinar ultraviolet gitu, nah itu kan mata kita tidak mampu untuk mendeteksi gitu ya. Kalau yang ultraviolet nanti alat-alat tersendiri ya, UV ada fotometer namanya UV visible atau ultraviolet dan yang visible ya. Kalau yang mata kita itu yang visible. Jadi mata kita itu kan bisa mendeteksi yang visible, ada batas kemampuan ya. Tapi kalau yang ultraviolet sama infrared tentu kita tidak mampu ya. Sama dengan telinga kita ini kan, ada yang kita bisa mendengar ya, tapi ada yang kita tidak bisa mendengar ya. Tetapi hewan-hewan ada yang bisa mendengar. Kalau lawan itu mempunyai kecanggihan deteksi yang luar biasa ya, terkait dengan pantulan dari suaranya itu, sehingga begitu dia mau nabrak dia tahu bahwa ini ada benda gitu ya. Kalau kita kan tidak ya, kita tidak bisa. Kalau jalan begitu gelap gini, di depan ada tembok atau apa enggak ya kita nabrak gitu ya. Tapi kelawar tidak, dia tahu tek gitu bisa ya. Tuhan memberikan kelebihan pada masing-masing ya. Nah, dengan otak manusia ini alat ini diciptakan ya. Nah, tentu Ananda sebagai ahli elektromedik ya, tentu paling tidak merawat maintenance dari alat ini mampu gitu ya. Makin otomatis tentu maintenance-nya makin rumit gitu ya. Apalagi kalau sudah ditancapkan artificial intelligence dan sebagainya ya. Oke. Jadi nanti ada beberapa tahapan sebenarnya ya. Pertama kita mencari panjang gelombang tertentu, panjang gelombang dari suatu senyawa yang memberikan nilai absorbasi paling maksimum, nah, gitu ya, paling maksimum ya. Jadi itu bisa kita lihat juga di literatur gitu. Ini senyawa ini nilai absorbannya berapa, ini berapa ya. Tapi kali ini kita mencari aja ya, mencari. Berarti kita harus scan ya. Dari panjang gelombang yang terendah 400 misalnya sampai 700. Nanti 400 nilainya berapa? 420, 440 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti panjang gelombang yang tertinggi yang mana? Nah, itulah yang kemudian kita pakai untuk senyawa ini ya. Nah, kemudian kita mau menentukan kadarnya dari sampel dan dari standar ya. Jadi kalau standarnya sudah tahu, konsentrasinya sudah tahu, nanti sampel yang sudah diketahui kadarnya akan diketahui ya. Nah, ini cara penggunaannya sederhana. Memang butuh tangan kita ya. Jadi on off-nya di sini. Kemudian nanti untuk set apa itu namanya? Ini panjang gelombang ya. Nah, ini berarti panjang gelombangnya 400 ya, yang di sebelah sini. Ini tinggal plus minusnya aja ini. Nah, ini panjang gelombang 400. Pada saat panjang gelombang 400 yang kita inginkan, berarti kita harus masukkan belangko. Nah, kan, belangko. Belangko ini berisi, ini nama sampel kompartemen tadi ya, sampel kompartemen. Jadi ada sumber sinar, ada monokromator di dalam, ada sampel kompartemen, nanti ada detektor ya. Nah, ini yang bening ini yang menghadap ke sumber sinar itu. Nah, begitu ya. Berarti ini katakanlah belangko. Belangko itu adalah untuk mengenolkan menggunakan pelarut yang digunakan ya. Nah, setelah itu baru kita baca ya. Kita baca. Kalau ini ada angka absorbannya maka nanti di zero ya, dinolkan begitu. Nah, berarti ini kan sudah nol, artinya sudah ada belangko. Pada panjang gelombang 400 ini sudah nol. Nah, baru kita masukkan senyawa yang mau diukur absorbennya. Ya, berarti kita harus siapkan kupet baru yang diisi dengan larutan ini ya. Ini larutan kalium kromat. Kalau ini larutan kalium bikromat gitu ya. Ini kita masukkan. Nah, kemudian kita ukur nilai absorbennya. Sudah begitu saja ya. Kita catat data itu. Nah, kemudian yang lain bisa panjang gelombang 420, yang lain bisa 440 ya, bergantian begitu. Nanti dari data semuanya dikumpulkan panjang gelombang tertinggi berapa ya. Bisa dipahami gitu? Bisa dikerjakan? Ya, silakan. Nah, nanti bagaimana cara membuat larutannya, bagaimana menginjekannya, mungkin nanti ya